Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, hadith rabi' wa khamsumiyah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran ghalidhan qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain muttafaqun alaih. Hadis 504 dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan selembar selimut dan sebuah sarung kasar memperlihatkan kepada kami. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya dalam dua kain ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis khamis wa khamsumiyah. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah wa laqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ما لنا طعام إلا ورق الحبلى وهذا الثمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تدع الشاة ما له الخلط متفق عليه. Hadis 505 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang membidikkan panah di jalan Allah. Kami telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami tidak memiliki makanan kecuali hanya daun pohon hubla dan pohon samur. Sehingga salah seorang kami apabila ia buang hajat persis seperti kotoran kambing, tidak dapat campur, terpisah-pisah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hublah dan samur adalah dua pohon yang sangat terkenal di pedalaman. Hadis sadis wa khamsumiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta muttafaqun alaih. Hadis 506 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu cukup untuk menyambung hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahli bahasa mengatakan kutan artinya apa yang bisa mengisi perut untuk menyambung hidup. Hadis sabi' wa khamsumiyah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi alladhi la ilaha illahu إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا هير قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هير قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته سرقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم وما أسى أن يبلغني من هذا اللبن
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هير. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هير. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بكيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. Rawahul Bukhari. Hadis 507 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, demi Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, aku pernah menekankan perutku ke tanah karena lapar, juga pernah mengikatkan batu di perutku karena lapar. Sungguh pada suatu hari aku pernah duduk di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Kemudian Nabi SAW melewati saya. Beliau mengetahui apa yang ada di raut muka saya dan apa yang ada dalam diri. Kemudian beliau bersabda, hai Abu Hir. Saya jawab, labbaika ya Rasulullah. Beliau bersabda, ikut aku. Beliau berjalan, maka saya mengikutinya. Beliau masuk rumah, lalu saya minta izin masuk dan saya diizinkan, maka saya masuk. Di situ beliau menemukan susu dalam sebuah mangkok. Beliau lalu bertanya, dari mana susu ini? Mereka menjawab, fulan atau fulana menghadiahkannya untuk Anda. Beliau berkata, hai Abu Hir. Saya jawab, labbaika ya Rasulullah. Beliau bersabda, pergilah ke ahli suffa, undanglah mereka kemari. Abu Hurairah berkata, ahli suffa itu tamu-tamu Islam. Mereka tidak memiliki keluarga, harta dan saudara. Apabila Rasulullah SAW mendapatkan sedekah, beliau langsung mengirim kepada mereka tanpa mengambil sedikit pun darinya. Dan apabila beliau mendapatkan hadiah, maka beliau mengirimkan kepada mereka dan mengambil bagian daripadanya, serta beliau ikut makan bersama mereka. Maka hal itu membuat tidak enak dalam hati saya. Mengapa susu ini diberikan kepada ahli suffah? Saya seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan bagian satu teguk dari susu ini agar saya bisa kuat. Jika mereka datang dan beliau memerintahkan saya untuk memberikan kepada mereka, bisa jadi saya tidak mendapatkan bagian dari susu ini. Tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya adalah pasti tidak bisa ditawar. Maka saya mendatangi mereka dan mengundang mereka. Mereka pun datang dan meminta izin. Beliau mengizinkan mereka dan mereka pun mengambil tempat duduk di rumah itu. Beliau bersabda, hai Abu Hir. Saya jawab, labbaika ya Rasulullah. Beliau bersabda, ambillah lalu berikan kepada mereka. Dia berkata, saya segera mengambil mangkok tersebut, lalu saya berikan kepada seseorang hingga minum dengan puas. Kemudian dia mengembalikan mangkok kepadaku, lalu saya berikan kepada orang lain, dia pun minum hingga puas. Kemudian dia mengembalikan mangkok kepadaku hingga akhirnya saya memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah semua orang puas. Beliau mengambil mangkok lalu meletakkannya di atas tangannya. Beliau memandang saya lalu tersenyum. Beliau berkata, hai Abu Hir. Saya jawab, labbaika ya Rasulullah. Beliau berkata, tinggal aku dan kamu. Saya katakan, minumlah. Anda benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, duduklah, lalu minumlah.
maka saya duduk lalu minum. Beliau bersabda, minumlah, maka saya minum. Beliau tidak berhenti mengucapkan minumlah sampai saya berkata, tidak demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak mendapatkan lagi tempat untuknya dalam perutku. Beliau bersabda, perlihatkanlah mangkok itu padaku. Maka saya memberikannya kepada beliau. Beliau lalu memuji Allah, menyebut namanya dan meminum susu yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar keutamaan hidup sederhana dan meninggalkan syahwat. Babu fadli khushunatil aishi wa tarkis syahawat. Dan ini adalah hadis yang ke-500 lebih kurang. Setelah berapa tahun kita membaca kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kitab Riyadhus Shalihin. Dan hadis yang ke-500-an ini menerangkan tentang masalah kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa Rasulullah SAW mustajab. Doa yang tidak semua orang berani mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah rizki keluarga Muhammad qut, secukupnya. Secukupnya yang disebut qut yaitu mencukupkan dirinya untuk menjalani hidup tanpa memperbanyak-banyaknya. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Salawat kita dan salam sejahtera kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memilih beliau menjadi Rasulun Abd daripada Rasulun Malik. Memilih menjadi seorang Rasul hamba daripada seorang Rasul Raja. Beliaulah abdun, hamba sahaya, hidup sebagaimana hamba sahaya. Dengan kesederhanaannya, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan dia berdoa bahwa rizkinya dan rizki istri-istrinya dan anak-anaknya secukupnya. Di saat banyak orang mengharapkan rizkinya melimpah ruah, Rasulullah SAW diberi ikhtiar oleh Allah, dan Rasulullah SAW memilihnya sederhanaan. Allah menyuruh Jibril alaihi salam turun untuk menawarkan, wahai Muhammad, apakah engkau ingin mendapatkan kerajaan melebihi kerajaan Sulaiman?
atau engkau memilih seorang Rasul hamba dengan ikhtiar. Dan zuhud adalah orang-orang yang berjalan di atas ikhtiarnya untuk zuhud. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan orang-orang menyangka bahwa Malik zuhud. Demi Allah, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz yang zuhud. Datang kepadanya dunia, kemudian dia tidak mau menerimanya. Adapun orang yang terpaksa zuhud, maka dia adalah zuhud terpaksa. Jika seandainya ia tidak menerima, maka ia juga tidak akan mendapatkannya. Menggerutu atau tidak menggerutu, dia juga tidak punya. Itu zuhud terpaksa. Sedangkan zuhud Rasulullah SAW zuhudul ikhtiyar. Dia memilih, beliau memilih. Dan itu bukan hal yang mudah. Seorang bisa saja dia berhidup sederhana, akan tetapi tidak bisa mengajak keluarganya untuk hidup bersederhana, untuk mengajak anak-anaknya untuk hidup sederhana. Karena Anda ketika sudah berkeluarga dan beranak pinak, Anda bukan sendirian, akan tetapi adalah berjamaah. Dan mendidik keluarga untuk hidup bersederhana adalah hal yang harus juga kita pikirkan. Dia adalah konsep dalam bentuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tahukah antum ya ikhwan, sebulan penuh Rasulullah SAW membiarkan semua istri-istrinya, sehingga turun padanya ayat, pada istri-istri Rasulullah SAW ayat di dalam surat Al-Ahzab. Karena permasalahan-permasalahan bahwa apa yang diinginkan dari istri-istri Rasulullah SAW bertentangan dengan doanya, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin, yaitu istri-istri Rasulullah SAW meminta penambahan biaya bulanan dari kehidupan mereka, dan Rasulullah SAW tidak memberikannya karena beliau tidak memilikinya. Istri-istri Rasulullah SAW bukan meminta sebagaimana memintanya para istri pada zaman sekarang, agar mereka dihiasi dengan emas, agar mereka berbaju mutiara, agar mereka tidak, agar mereka hanya hidup seperti wanita-wanita seperti sahabiat yang lainnya. Lihat apa yang disebut oleh Aisyah pada hari sebelumnya. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada api yang membakar, tidak ada api yang dibakar di dapur Rasulullah SAW. Hanya saja makanan mereka adalah al-aswadan. Apa itu aswadan? Yaitu air yang kotor. Datang Aisyah radhiyallahu anha, datang Safiyah, datang Zainab, duduk 9 istri Rasulullah SAW, menghukum Rasulullah. Dan Rasulullah SAW kukuh sebagai seorang suami yang mengatakan, saya tidak bisa menambah yang telah aku berikan. Saya tidak memilikinya. Saya tidak mempunyai apa-apa. Dan Rasulullah SAW tersinggung. Dan Rasulullah SAW sakit hatinya. Berat permintaan yang diminta oleh istri-istri Rasulullah SAW. Dan mereka siapa? Aisyah alimah abidah, Aisyah radhiyallahu anha yang alim, yang abid. Zainab yang mana? Sang dermawan. Dia adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW istri yang pertama menyusul dari istri-istriku adalah yang paling panjang tangannya, yaitu kedermawanan Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh. Allahu Akbar. Safiyah dan semacamnya, orang-orang yang terpilih dari wanita-wanita sahabiyat. Saya tidak memilikinya.
Kemudian waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ila selama 29 hari. Tinggallah beliau di sebuah gudang yang sudah lama, biasanya untuk tambatan kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam gudang itu beliau tidak mendatangi istrinya. Tahukah antum bagaimana keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulnya tidak lagi mendatangi istrinya? Dengarlah apa cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab dalam riwayat lain? Ketika kami sedang menunggu-nunggu, kami selalu membicarakan tentang datangnya pasukan Ghassasinah. Dan pasukan Ghassasinah adalah pasukan dari kerajaan Ghassan atau Ghassasinah yang dia adalah boneka dari kerajaan Romawi di negeri Arab yang berada di Tabuk dan di Syam. Dan para sahabat Rasulullah SAW membicarakan kedatangan pasukan tersebut. Kedatangan pasukan tersebut menjadi buah bibir para sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Pada siang hari itu datanglah seseorang dengan tergegas-gegas mengetuk pintuku rumah dengan kencang, dan saya menyangka bahwa telah datang pasukan Ghassasinah menyerang Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? Telah datangkah pasukan tersebut? Apa kata sahabat yang datang ke rumah Umar? Apa katanya? Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya perkara jauh lebih besar dari itu. Sesungguhnya perkara yang terjadi lebih besar dari itu, ya wahai Umar, wahai Faruq. Subhanallah, cerita hari ini ada yang lebih besar daripada kedatangan tentara Ghassasinah ke Madinah. Maka bergegas Umar ke Masjid Nabawi mengetahui keadaan. Sebelum Umar membuka pintunya, dia menanyakan, apa gerangan, apa yang terjadi? Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Itu yang sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Allahu Akbar. Taulah bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu, siapa dia? Mertua Rasulullah SAW. Yang mana anaknya siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Bergegas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ketika ia datang, bertemu dahulu dan lihat mertua yang hadiq, yang cerdas. Dia menanyakan langsung kepada anak, apa yang terjadi? Maka diceritakanlah oleh Hafsah ceritanya. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke Rasulullah SAW. Tidak diizinkan satu orang sahabat pun yang masuk, kecuali Abu Bakar dan Umar. Kedekatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar. Masuklah Umar di gudang yang mana beliau tidur di atas tikar yang kasar. Dilihatnya ketika terbangun Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membujang beberapa hari. Ketika terbangun mengalir air mata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kerajaan Romawi, Raja Romawi dan Persia, dan dengan kemewahan mereka, dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Apa geranganku wahai Umar dengan dunia? Atarda ya Umar anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau reda wahai Umar bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Kemudian Umar sudah mengetahui keadaan. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, membujuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi saya datang dari sisi Hafsah, dan saya katakan kepadanya, wahai Hafsah,
janganlah gara-gara madumu lebih cantik darimu, engkau memperlakukan Rasulullah SAW seperti itu. Siapa madunya? Aisyah radhiyallahu anha. Jangan sampai gara-gara madumu lebih cantik darimu, engkau memperlakukan Rasulullah SAW seperti itu. Sebagian wanita permasalahannya adalah permasalahan iri, akan tapi dia menyusahkan suaminya dalam masalah ekonomi. Coba lihat. Biar sama-sama susah katanya. Dan terhibur sedikit hati Rasulullah SAW, tersungging senyum dari Rasulullah SAW. Maka bertambah semangat Umar. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kita di Makkah, maka kita mengatur istri-istri kita dan wanita-wanita. Orang-orang Makkah, laki-lakinya mengatur istri. Dan berbeda dengan Madinah, istri-istrinya mengatur suami-suaminya. Ketika wanita-wanita Makkah, ya Rasulullah, berangkat ke kota Madinah dan mereka bergaul dengan wanita-wanitanya, dapatlah mereka sifat untuk mengatur suami. Maka itu pula yang mereka lakukan kepada engkau, ya Rasulullah. Dia katakan begitu. Maka tersenyum Rasulullah SAW. Tersenyum Rasulullah SAW menunjukkan, ya ikhwan, bahwa kabilah, bahwa daerah mempunyai spesialis, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lihat apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, di Mekah suami yang mengatur istri. Di Madinah orang Ansar istri yang mengatur istri. Sehingga ketika belajar orang-orang Mekah, wanita-wanita Mekah dengan wanita-wanita Madinah, hendak pula mereka mencoba untuk meminta lebih dari istri-istri mereka yang selama ini mereka tidak terbiasa. Nah, begitu besar pengajaran Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau sampai turun ayat di dalam surat Al-Ahzab, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabi idza aradtunna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, sekiranya kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan ceraikan kalian dan aku berikan mut'ah dengan mut'ah yang baik. Aku berikan kalian imbalan setelah aku ceraikan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Akan tapi sebaliknya, sekiranya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan menginginkan hari akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi orang yang baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Ayat itu turun di akhir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristri. Seorang suami kadang-kadang butuh sikap keras seperti ini agar mengajarkan istrinya untuk bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Itulah kelemahan yang ada pada wanita. Innan nisaa khuliqna min dhil'in a'waj. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang yang bengkok. Nah, jika seandainya Anda biarkan kebengkokan tersebut, akan selalu bengkok. Apalagi Anda ulur-ulurkan, apalagi Anda merasa bahwa hal itu hal yang mubah, sehingga akan menjauh Anda kepada hal yang haram. Akan mengajak Anda untuk melakukan dosa dan maksiat hanya untuk memberi nafkah mereka dan keinginan mereka dan syahwat mereka. Mesti ada keras di dalam masalah keluarga agar dia
tetap istiqamah di jalan Allah Azza. Dan di sini tidak mungkin seorang suami bermental tempe dan kerupuk kalah dalam setiap permasalahan di depan istrinya. Mengalah dalam semua permasalahan, mengokeykan semua permintaan istri. Bermula dari satu permintaan dan yang kemudian kedua dan ketiga, kemudian akhirnya agama Anda yang Anda jual. Dan ini berbahaya. Berapa banyak orang-orang, suami-suami yang berbuat maksiat, ujung pangkalnya adalah istri yang meminta, istri yang berbuat dan semacamnya. Sehingga karena kata cinta kepada istri, maka berbuatlah maksiat kepada Allah. Ini meriba, ini menyogok, ini mengkorupsi, ini merampok, ini maling, ini mencuri, dan ini melakukan hal yang haram. Harus kadang-kadang dalam satu hari kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Cerita ini sangat panjang. Kalaulah ada seseorang yang bisa mengumpulkan cerita ini, maka dia menjadi sebuah cerita yang mengasyik. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Maka pada hari terakhir Rasulullah SAW mengasingkan dirinya, maka ia mendatangiku, yaitu Aisyah, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, saya akan sampaikan kepada engkau sebuah permasalahan yang saya tidak menginginkan engkau memutuskannya segera, kecuali engkau musyawarahkan dengan orang tuamu, Abu Bakar dan istrinya." Apa itu ya Rasulullah? Maka dibacakanlah Rasulullah SAW ayat surah Al-Ahzab tadi. Coba anda pulang, anda buka ayat tersebut, lihat sebabun nuzulnya. Wahai istri-istri Nabi, jika seandainya kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan ceraikan kalian, dan aku akan berikan engkau mut'ah yang baik. Dan jika seandainya kalian menginginkan akhirat dan menginginkan Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi yang baik di antara kalian adalah pahala yang sangat besar. Dan saya tidak ingin engkau memutuskannya sekarang kecuali setelah bermusyawarah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah dalam permasalahanmu aku harus bermusyawarah? Dan tidak tahukah engkau, jika seandainya aku datang kepada kedua orang tuaku meminta musyawarah dalam permasalahan ini, mereka akan mendiamkanku? Demi Allah, mereka tidak akan mengizinkanku ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, saya akan sebutkan sesuatu, akan tapi jangan kabarkan keputusan itu kepada istri-istri engkau yang lainnya. Apa itu ya Aisyah? Sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasul. Aisyah radhiyallahu anha dalam posisi serius seperti itu, ia masih bermain dengan Rasulullah SAW. Ia masih berharap agar cinta Rasulullah SAW kepadanya hanya murni kepadanya. Ya Rasulullah, aku kabarkan kepada engkau sesuatu yang saya harapkan istri-istri engkau yang lainnya tidak mendengarnya. Apa itu wahai Aisyah? Sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasul. Kemudian ditawarkanlah kepada semua istri-istri Rasulullah SAW, dan semua mereka memilih Allah dan Rasulnya, dan mereka mendapat pahala yang besar. Allahu Akbar. Pengajaran yang sangat luar biasa yang tidak ada lagi pengajaran setelahnya. Dan itu yang menunjukkan ya ikhwan, menunjukkan bahwa jika seandainya anda ingin hidup bersederhana, maka ajarkan juga keluarga dan anak anda untuk hidup sederhana. Bagi pemuda-pemuda yang masih belum terlambat, yang masih bisa memilah dan memilih istri, maka pilihlah istri yang salihah. Salihah. Anda sangka hidup di dunia ini dipenuhi dengan bunga-bunga anak muda? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akan dijualnya agama Anda hanya dalam satu permasalahan ketika ia telah sempurna dalam semuanya. Seorang muslim, seorang suami bisa dicemplungkan dalam neraka ketika ia mendapatkan istri memiliki segalanya, akan tapi dia kurang dalam masalah harta. Dia rakus dalam masalah harta, dijebloskan suaminya ke dalam neraka gara-gara kelemahan seperti itu. Bagaimana jika seandainya di pandangan pemuda, di akal pemikiran pemuda yang baik, yang indah, yang jadi idamannya adalah istri yang hanya cantiknya saja akan tapi hilang agamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ya ikhwan. Bagaimana jika seandainya seorang pemuda ketika menikah hanya bermodalkan cinta? Subhanallah alazim. Apakah Anda bisa mengarungi perahu rumah tangga untuk menuju surga hanya bermodalkan cinta? Tidak. Cinta tidak ada apa-apanya di bawah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta tidak ada apa-apanya di bawah pembangkangan dan jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Apalagi jika seandainya cinta dibangun di atas ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong atas dosa dan maksiat. Sang suami menyuruh maksiat dan sang istri menyuruh permusuhan. Mana dia tolong menolong atas takwa, 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka berhati-hatilah bagi yang sudah menikah. Jika seandainya memang sudah kokoh untuk bisa hidup sederhana sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, didik sama istri dan hadirkan terus setiap saat mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Syukuri, hadirkan setiap saat, ajarkan kepada anak dan istri untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Naam. Banyak seorang suami atau ketika seorang muslim duduk di kajian ini menamatkan bab tentang masalah hidup sederhana dan meninggalkan syahwat. Akan tetapi kajian ini hanya sebatas menjadi impian, harapan dan semacamnya. Kenapa? Ketika sudah sampai di rumahnya, ia dapatkan permintaan yang sangat luar biasa. Bang, besok beli ini lagi. Bang, jangan lupa pakaian bagus untuk anak-anak. Bang, besok kredit lagi rumah. Bang, besok kita programkan untuk beli tanah. Subhanallah al-azim. Apa gunanya kajian seperti ini jika seandainya kita mendapatkan di rumah harimau yang ada seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak salah ya ikhwan, itu kelemahan wanita. Itu kelemahan wanita yang harus diajarkan. Kalau seandainya kita ulur-ulurkan itu, musibah. Musibah. Naam. Hadis Abu Hurairah yang terakhir yang sangat panjang adalah hadis tentang kejadian para sahabat Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Dalam hadis ini menerangkan tentang ahlus suffah, yang mana Abu Hurairah mengatakan mereka itu adalah adhiyaful Islam, tamu-tamu Islam. La ya'wuna ala ahlin wala mal wala ala ahad. Tidak punya keluarga, tidak punya harta dan tidak punya kerabat. Hanya rezeki mereka menunggu, karena mereka di awal-awal Islam. Ketika Rasulullah SAW mewajibkan kepada para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan mereka ini tidak mempunyai keluarga, semacam Khabbab bin Aratti, yang ia tinggalkan hartanya di kota Mekah setelah puluhan tahun bekerja sebagai pandai besi di kota Mekah. Puluhan tahun ia bangun sedikit hartanya demi sedikit. Kemudian ketika dia hendak membawa hartanya, dihadang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Wahai Suhaib, kami tahu ketika engkau datang ke Mekah dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa.
Sekarang engkau membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan meninggalkannya. Apa kata Aba Yahya Suhaib Ar-Rumi? Suhaib, orang Romawi yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Wahai Abu Lahab, maukah aku tawarkan kepada kalian tawaran?" Apa itu? Aku tinggalkan semua hartaku dan kalian biarkan aku berjangkar kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian tidak tawar, kalau seandainya kalian tidak terima tawaranku ini, maka sesungguhnya aku telah lama belajar memanah dan lembingku tidak pernah meleset lemparannya, dan aku memiliki semuanya di belakang punggungku. Suhaib Ar-Rumi, Aba Yahya. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab yang tentu pikirannya dunia, dia milih yang pertama. Kami milih yang pertama, ya Aba Yahya. Tinggalkan semua hartamu dan berangkatlah engkau ke Madinah. Maka berangkatlah Suhaib Ar-Rumi, Suhaib, sang ahli pandai besi, ke kota Madinah. Sampainya di halaman Masjid Nabawi, Rasulullah SAW memeluknya. Kemudian dia mengatakan, "Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Rabihal bay'u ya Aba Yahya." Sungguh jual beli yang menguntungkan ya Aba Yahya. Jual beli yang menguntungkan ya Aba Yahya. Mereka-mereka yang telah menjual dunia mereka untuk mendapatkan akhirat. Mereka-mereka yang telah memberikan dunia mereka, kehidupan puluhan tahun mereka untuk dapat akhirat. Dialah Suhaib Ar-Rumi yang ia siap untuk tinggal di Suffah, di masjid Rasulullah SAW, tidak punya keluarga. Mereka bukan pengangguran, mereka bukan orang miskin, akan tapi mereka, keadaan mereka yang memaksa mereka harus tinggal di Suffah. Semacam Salmanul Farisi, semacam Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain. Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain. Itulah yang terjadi pada Abu Hurairah. Tidak sedikit, bukan sekali Abu Hurairah jatuh hendak pingsan karena kelaparan, tidak mendapatkan makanan, tidak bersama makanan berapa hari. Subhanallah. Naam. Dan coba lihat di sini faedah ketika Rasulullah SAW melihat kelaparan pada wajah Abu Hurairah dan para sahabatnya di awal-awal Islam, menunjukkan ya ikhwan bahwa kita untuk mengalahkan kufar, mengalahkan Romawi Amerika dan Persianya Rusia, tidak mutlak harus menjadi orang kaya, tinggi ekonominya, tidak harus menunggu punya pendidikan banyak, tidak harus. Lihat ini, Abu Hurairah yang hampir pingsan karena tidak ada makanan. Dan lihat ini, Rasulullah SAW tidak bisa menyediakan untuk sahabatnya sampai hanya segelas minuman susu. Mereka sedang mempersiapkan pasukannya untuk mengalahkan kerajaan Kisra dan Kaisar. Mana mereka yang berdakwah, yang hendak membangun umat di atas ekonomi yang tinggi? Mana mereka yang hendak membawa umat kepada pendidikan yang tinggi sehingga mereka nanti mengalahkan? Telah kita bangun pendidikan dan tidak telah bangun ekonomi. Akan tapi ekonomi untuk perut sendiri dan pendidikan untuk mengayakan diri sendiri. Itu yang ada. Itu yang ada. Jika seandainya kita hendak membangun umat, bangun di atas akidah yang benar. Bangun di atas akidah yang benar. Bertahan hidup sampai pada titik yang tidak mungkin manusia bisa hidup. Jika seandainya ini ada pada suatu kelompok, niscaya mereka akan porak-poranda. Sudah mereka tinggalkan Rasulullah SAW. Berangkat Abu Hurairah dari kampungnya beriman kepada Allah. Berangkat Suhaib Ar-Rumi dari Romawi jauh-jauh. Berangkat Salmanul Farisi ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW dan beriman kepadanya, dan beliau dari Persia. Jika seandainya mereka tidak memiliki akidah yang kuat, niscaya pada hari pertama mereka sudah berangkat ke kampung mereka masing-masing. Mereka akan mengatakan, "Ya Rasulullah, begini kiranya hidup, harus menunggu satu
gelas susu untuk ratusan orang. Ya Rasulullah, hari ini kami iklankan, kami akan berangkat ke Romawi, negeri kami yang damai. Hari itu juga akan ditinggalkan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Niscaya dia akan bertahan, sebagaimana bertahannya Abu Hurairah dan Ahlus Suffah yang lainnya, sehingga mereka mengkuasai Rara Kaisar. Nah, coba lihat ketika Rasulullah SAW melihat wajah Abu Hurairah pucat pasi, belum makan berapa hari, apa kata Rasulullah SAW? Ya Abahir, ilhaq. Wahai Abu Hurairah, kemarilah, datang, susullah, nanti aku di rumah. Sesampainya di rumah, dilihatnya ada semangkok susu. Dan Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Ya Abahir, panggil Ahlus Suffah, orang-orang di Suffah, di Masjid Nabawi. Maka dipanggillah oleh Abu Hurairah. Akan tapi Abu Hurairah sudah menyimpan sesuatu. Subhanallah, kenapa pula Rasulullah SAW menyuruh memanggil orang-orang tersebut? Untuk ke sana aja tidak kuat lagi. Kemudian dikasih susu dululah. Dikasih susu dulu lah ya Rasulullah. Kasih susu dulu baru bisa mampu saya memanggil. Sudah itu nanti saya panggil, Allah mereka pula minum dulu. Apa kata? Wa ma asa ayyablughani min hadzal laban. Apa katanya? Apa pula yang saya dapatkan dari sisa susu tersebut jika seandainya saya panggil mereka semua? Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi bud. Coba lihat. Akan tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak dapat saya sangkal lagi. Ini dia ya ikhwan. Jika seandainya Abu Hurairah dalam permasalahan susu tidak berani menyangkal Rasulullah SAW dan menyangkal Allah, mana dia umat Islam yang menyangkal Rasulullah SAW sampai pada masalah syariatnya, sampai pada masalah Al-Quran dan hadis, sampai pada permasalahan hukum yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang turun dari langit. Dia sangkal dengan akal dan hawa. Sudah itu dia menyatakan bahwa dia adalah Muslim sejati. Sudah itu dia menyatakan dia akan mengembalikan kejayaan umat. Bohong. Demi Allah, kalau seandainya yang ingin dia sebut kejayaan, demi Allah, jangankan kejayaan, maka dia yang akan dapatkan adalah kehinaan. Kehinaan. Yang bisa mengangkat kejayaan umat adalah orang yang tidak bisa menyangkal keputusan Rasulullah SAW sampai dalam permasalahan dunia. Jika seandainya Abu Hurairah dapat saja dia menyangkal Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salah itu. Beri saya susu dulu, baru saya datang. Akan tapi apa kata Abu Hurairah? Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi bud. Ini semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini dia. Ini sangat luar biasa. Tanamkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut akidah. Ini dia akidah. Orang-orang yang menjual agamanya karena mereka tidak memiliki akidah. Akidah bukan menyembah berhala. Akidah bukan menyembah berhala. Jadi kalau seandainya ada orang menyangka pertahankan akidah agar yaitu Muslim jangan menyembah berhala, tidak ada manusia yang menyembah berhala. Yang akidah adalah taat Allah dan Rasulnya, tidak bergeser sejengkal pun. Jika seandainya telah berkata Allah dan Rasulnya, maka kepalanya tertunduk. Hatinya langsung dingin. Amarahnya langsung hilang. Dan itu yang dilakukan semua sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar dari umat Muhammad SAW. Tahu antum kenapa dia menjadi umat terbaik? Karena ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Atau salah seorang rawinya, apa satu hari datang
Kalau tidak salah saya Aqra bin Habis atau sahabat yang lain, yang mana dia adalah pemuka Quraisy di majlis musyawarah Umar bin Khattab. Dan dia mengatakan, "Ya Umar, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil, maka berlaku adillah engkau. Berlaku adillah engkau." Apa kata rawi hadis tersebut? Rawi hadis tersebut, maka Umar pun marah. Umar pun marah. Umar pun marah. Ketika dia hendak marah tersebut, maka berdiri salah seorang sahabat Rasulullah SAW membacakan satu ayat. Membacakan satu ayat. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Yang jelas salah satu ayatnya menunjukkan wa a'rid 'anil jahilin. Kalau tidak salah di dalam surah Ali Imran juga diucapkan ucapan tersebut, tapi yang jelas wa a'rid 'anil jahilin. Dalam ayat lain disebutkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, tegakkanlah, tampillah engkau dari apa yang telah engkau diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan itu perintah kepada Rasulullah SAW. Sekarang dibacakan kepada Umar, yaitu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Umar, majulah engkau. Selagi engkau masih melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka jangan peduli apa ucapan orang-orang yang mengucapkan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, dan sesungguhnya orang ini bodoh. Apa kata rawi hadis? Wa kana waqafan ala kalamillah atau kama qala. Adalah Umar sangat berhenti dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, dia ketika marah, ketika dibacakan ayat, ketika dia hendak murka dan dia khalifah, dia bisa menghukum apa saja, sebagaimana ia telah perbuat kepada Subair. Tahukah antum cerita Subair? Subair adalah orang yang bertanya kepada Umar tentang ayat-ayat mutasyabihat, kemudian dipukul kepalanya oleh Umar bin Khattab dengan tongkatnya, dipukul dan dipukul, dimasukkan ke penjara, dipukul lagi dan dimasukkan ke penjara. Dia bisa berbuat seperti itu kepada orang bodoh, tapi ia tidak lakukan. Wa a'rid 'anil jahilin, karena Allah yang mengatakan wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh, dan sesungguhnya orang yang bodoh. Hilang langsung, luruh langsung wajah Umar dari kemurkaan, dan berhenti langsung ia dari kemarahan, dan langsung tunduk. Orang ini dari mana ia mendapatkan pelajaran? Dari Rasulullah SAW. Dari sana kita belajar, dari kebeningan air mata Islam mereka, kita ambil air minum agama kita. Jangan mengambil air minum agama dari yang keruh, ya ikhwan. Dari sahabat Rasulullah SAW, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua sahabat Rasulullah melakukan hal itu. Jika seandainya kita kumpulkan mulai dari Abu Bakar sampai sahabat-sahabat yang kecil, bahkan yang tidak dikenal namanya, maka niscaya dia akan mendapatkan mujallad yang sangat besar tentang ketaatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadis 500 wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytuni wa inni la ukhirru fima bayna minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha mawshiyan alayya fayaji'u al-ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi wa yara anni majnun wa ma bi min junun ma bi illa al-ju' rawahu al-Bukhari. Hadis 508 dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh aku telah menyaksikan diriku sendiri
tergeletak pingsan di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah seseorang, ia meletakkan kakinya di atas leherku. Dia mengira kalau aku gila, padahal aku tidak gila. Tidak ada penyakit pada diriku kecuali kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tasi' wa 500. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'irin. Muttafaqun alaih. Hadis 509 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baju perang beliau sedang tergadai pada seorang Yahudi sebagai tanggungan bagi hutang 30 gantang atau 75 kg gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Ashir wa 500. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubz sya'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqad sami'tuhu yaqul ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wa la amsa wa innahum la tis'atu abyatin. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, hadis 510, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya karena hutang gandum, dan saya berjalan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak gaji yang sudah berubah. Sesungguhnya saya telah mendengar beliau bersabda, tidak ada bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi kecuali segantang gandum dan lainnya. Begitu pula pada sore hari, padahal keluarga Nabi itu ada 9 rumah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis 11 wa 500. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, laqad ra'aitu 70 min ahli as-suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfa as-saqaini wa minha ma yablughu al-ka'bain fayajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura awratuhu. Rawahul Bukhari. Hadis 511 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah melihat 70 orang dari ahli suffah. Tidak seorang pun dari mereka yang mengenakan rida atau selendang atau surban. Ada kalanya hanya izar, itu kain sarung, atau hanya kisa, itu selimut, yang mereka ikatkan pada leher mereka. Ada yang cuma sampai pada separuh kaki, dan ada yang sampai mata kaki. Lalu ia kumpulkan dengan tangannya khawatir terlihat auratnya. Hadis Bukhari. Hadis 12 wa 500. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin hashuhu lifun. Rawahul Bukhari. Hadis 512 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, tikar atau alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit yang diisi oleh ijuk atau sabut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 13 wa 500. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa'a rajulun minal ansar fasallama alaihi thumma adbara al-ansari فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف
ولا قلانس ولا كمس نمشي في تلك السباخ حتى جئنا فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه Muslim. Hadis 513 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang dari kaum Ansar. Dia mengucapkan salam kepada beliau, kemudian dia mau pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai saudara Ansar, bagaimana kabar saudara Sa'ad ibn Ubadah?" Dia menjawab, "Baik." Kemudian beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang mau menjenguknya?" Beliau lalu berdiri dan kami pun mengikutinya. Kami berjumlah belasan orang. Kami tidak memakai sendal, sepatu, kopiah, dan kemeja. Kami berjalan di atas tanah yang tandus, itu hingga sampai di rumah Sa'ad. Maka keluarga yang mengelilinginya mundur hingga Rasulullah SAW berserta para sahabatnya yang menyertainya maju mendekat kepada Sa'ad. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini menerangkan kesederhanaan hidup pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal Islam. Dan faedah yang kita ambil dari beberapa hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah SAW yang memfokuskan diri untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah. Abu Hurairah, beliau adalah mahasiswa intensif di Universitas Kenabian Rasulullah SAW. Beliau adalah penuntut ilmu. Dan apa yang dialami oleh Abu Hurairah adalah kebiasaan secara turun-temurun. Bagaimana susahnya menuntut ilmu. Dan ini yang harus dirasakan oleh semua penuntut ilmu. Itu yang dirasakan oleh Abu Hurairah sebagai sahabat Rasulullah SAW. Itu yang dirasakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan seluruh imam-imam Islam. Dan Imam Malik dan ulama hadis, mereka mengatakan, man talabal hadits aflas. Man talabal hadits aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka pasti ia bangkrut. Maksudnya bahwa penuntut ilmu hadis atau penuntut ilmu yang sebenarnya tidak ada orang yang kaya. Karena setiap mereka punya uang, mereka infakkan di dalam menuntut ilmu. Dan itu telah dimulai oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW semacam Abu Hurairah yang hidupnya dalam kemiskinan, akan tapi lihat apa yang dihasilkan setelah kemiskinan yang sangat itu. Dan adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala untuk sampai ke Yaman, belajar dengan Abdul Razzaq Al-Yamani, pengarang kitab Musannaf. Dia harus menjadi tukang suruh di perjalanan dan menjadi tukang nasakh, yaitu menuliskan kitab untuk orang dan dibayar. Dan pernah beliau beberapa hari tinggal di gua karena tidak ada lagi pakaian yang beliau pakai. Kemudian jadilah beliau menjadi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.
Dan Imam Malik, kenapa ia menjadi Malik bin Anas, satu dari 4 imam mazhab? Ia belajar ilmu hadis. Untuk belajar tersebut ia harus menanggalkan atap rumahnya untuk dijual, keluarkan untuk belajar ilmu hadis. Subhanallah. Kalau seandainya antum ingin mempelajari tentang permasalahan ini, bacalah karangan-karangan ulama tentang masalah ar-rihlah fi talabil hadis atau fi talabil ilm, karangan Ibn Khatibul Baghdadi. Dan juga Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'nya. Itu antum mendapatkan bagaimana perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu. Yang memenangkan mereka dengan kita adalah himmah, kemauan. Saya katakan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Sufyanus Tsauri, mereka hidup dalam keadaan seperti itu dengan kekayaan yang mereka miliki waktu itu. Karena Baitul Mal memberikan nafkah kepada seseorang, memberikan nafkah kepada setiap muslim yang bekerja maupun tidak bekerja, jumlahnya ratusan dirham, yaitu jutaan rupiah pada setiap bulannya. Dan Anda ya ikhwan adalah si fakir yang miskin, yang harus setiap bulannya membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian dengan semua fasilitas, dengan semua mukayyaf, AC, kipas, kendaraan dan semacamnya, kita malas. Yang membedakan antara Bukhari dengan kita adalah semangat dan kemauan. Anda sangka Imam Bukhari ketika keluar dari rahim ibunya, dia langsung menghafal 1 juta hadis sehingga membedakan antara kita dengan dia? Anda sangka bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ketika lahir di Gaza, di Palestina, dilahirkan oleh ibunya, dia telah menghafal Al-Quran sehingga kita berhujjah bahwa Imam Syafi'i telah lahir telah hafal Quran, kita belum? Tidak. Sesungguhnya kita bermusyawarakah dengan ulama-ulama besar tersebut ketika lahir. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui sama sekali. Kita dan Bukhari tidak ada beda. Yang membedakannya adalah kemauan dan keinginan. Dunia kita begitu kuat, sedangkan mereka, akhirat mereka begitu kuat. Itu saja. Sehingga apa? Mereka hadapi bahaya, mara bahaya di dalam menuntut ilmu. Bahkan bahaya-bahaya dalam menuntut ilmu mengalahkan bahaya-bahaya dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan sebagian ulama hadis karena menuntut ilmunya, dia hanya makan berapa butir kacangan untuk salam satu hari. Disebutkan juga di dalam menuntut ilmunya, sebagian membeli makanan. Salah seorang ulama hadis membeli ikan karena sibuknya dia menghadiri majelis ilmu. Ikan itu sudah sampai 3 hari dan telah membusuk. Kemudian kami makan dengan busuk tersebut dan tidak sempat memakan. Itu mereka para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama rahimahumullahu ta'ala. Sehingga dapatlah kita menikmati hasil dari jerih payah mereka sehingga kita bisa membaca kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini siapa yang mengarangnya? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ia nazarkan hidup 6 tahun untuk mati hidupnya dengan belajar ilmu din. 2 tahun dia tidak menyentuh punggungnya di atas lantai. 2 tahun. Pada tahun berikutnya ia mengajar dan belajar, mengajar 12 mata pelajaran dalam 1 hari. Yang lama 1 pelajaran sebagaimana lamanya kita mengajar kitab Riyadhus Shalihin. Dia mengajar 12 mata pelajaran. Kalau seandainya kita belajar Riyadhus Shalihin 1 jam setengah kalikan 12 berapa? 18 jam, gila. Dan dia mengarang kitab.
Disebutkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi, beliau mengarang kitab Majmu' yang sangat luar biasa. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, dia mengarang kitab Syarah Muslim. Beliau mengarang kitab banyak sekali yang jika seandainya dibaca oleh kita, dikumpulkan semua bacaan kita dari lahir dengan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi, dengan sibuknya mengajar, maka tidak akan bisa Anda kumpulkan bacaan Anda dari mulai sampai akhir. Yang apa yang ditulis oleh Imam Nawawi, masih banyak yang ditulis oleh Imam Nawawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Himmah yang membedakan. Imam Nawawi cuma tidaknya 6 tahun. Dan beliau meninggal dalam keadaan muda belia. Beliau meninggal umur 40-an. Dan beliau tidak menikah. Rahimakallah ya Aba Zakaria. Aba Zakaria Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga kita membaca kitab itu 12 jam, berarti dia mengajar minimal 15 jam. Terus kapan mengarangnya, kapan menulisnya, dan kapan untuk keluarganya dan familinya semacamnya. Akan tapi mereka telah menazarkan ilmu. Itu yang dilakukan oleh semua ulama-ulama. Dan ini ya ikhwan, jika seandainya antum memiliki anak, ajarkan hidup sederhana. Dan ini yang tidak kita dapatkan pada banyak anak-anak yang kita masukkan di dalam agama. Kita sekolahkan dengan pendidikan, Masya Allah, dengan uang yang melimpah ruah. Kita berharap dia menjadi. Harus ada susah di dalam menuntut ilmu, sehingga ia tahu bahwa menuntut ilmu itu susah. La yunalul ilmu birahatil jasad, kata para ulama. Sesungguhnya ilmu tidak akan didapat dengan istirahatnya badan. Dikatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam, sampai kapan engkau berletih seperti ini? Apa kata dia? Sampai kematian. Sampai kematian baru saya istirahat. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Jika seandainya kita memiliki setengah kemauan mereka saja, niscaya semua Anda sudah menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Akan tapi kita tidak memilikinya walaupun 1/100. Kita tidak memilikinya walaupun 100%. Maka mulailah kita membaca Al-Quran 1 hari 1 lembar saja. Bacalah buku 1 hari 1 lembar saja. Bacalah hadis 1 hari 1 ayat, 1 hadis, 1 hadis saja. InsyaAllah ta'ala dengan itu kita akan menambah ilmu kita. Kan tapi hidup bicara, kerja, buat anak, subhanallah. Kapan kita bangun kejayaan umat? Bercerita tentang kejayaan umat sedangkan kita begini, subhanallah, maka ini menjadi hal yang mustahil. Naam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haris mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya kaya. Sedangkan dalam doanya dia mengatakan, ya Allah jadikan rezeki keluarga Muhammad secukupnya. Ini bagaimana? Kayaknya bertentangan. Tidak bertentangan. Rasulullah SAW kaya, akan tapi kekayaan beliau infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ustaz, kalau saya ingin rezeki saya dan keluarga saya secukupnya, tapi di lain pihak saya ingin berinfak dan bersedekah, kira-kira bagaimana menjalankan 2 hal ini ya Ustaz? Itu yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Anda sangka bahwa Rasulullah SAW fakir? Rasulullah SAW memiliki gunung, memiliki lembah onta, memiliki lembah sapi dan semacam makan, tapi semuanya diinfakkan. Dan hidupnya secukupnya. Rasulullah SAW tidak fakir. Rasulullah SAW dunia di tangannya. 1/5 ghanimah di tangan Rasulullah SAW. 1/5 ghanimah milik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhak untuk melakukannya, untuk dirinya, untuk orang lain. Akan tapi apa yang dilakukan untuknya secukupnya. Dan ini yang sedikit-sedikit kita belajar untuk mencontoh Rasulullah SAW. Nah, Ustaz, saya mempunyai pertanyaan, apa hukumnya memberi minyak rambut pada jenggot agar jenggot tersebut mudah disisir? Bagus, Masya Allah. Adalah Rasulullah SAW berminyak rambutnya.
Ikhwan, kerapian itu adalah anjuran dari Islam, dan itu dianjurkan terutama untuk istri dan semacamnya. Jadi itu dianjurkan dan itu tidak haram, bahkan itu adalah di antara adab Islam. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.